Assalamualaikum Ustaz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Apa kabar Pak Ihsan? Bagaimana Ustadz menjelang maghrib dingin-dingin sedap di sana? Apa cuaca minus? Iya, Hujan rintik-rintik kah mendung? Bagaimana suasana di enggak. Seta? Hari Hmm, ini hmm, Masya Allah, hmm. udara terang Ya? tapi Hmm. agak dingin ya. Ya Ya, Masya Allah. sunshine. Kalau kata Sahih Google itu bilang -1 gitu ya, dingin sedap lah. Bagaimana Ustadz Jawaban nih mau puasa besok nih hari apa rencana di Amerika? Apa fatwa sudah meluncur di sana atau pakai hilal di tengah cuaca Sudah, yang sudah, sudah sudah. meluncur? Kapan Ustadz Ba- Jawaban di Amerika? Amerika. Rencana? Di Amerika itu sudah dipastikan ya. Hmm, Jadi hari terawih pertama hari Ahad, Malam ya. yang puasa hari Senin. Hari Senin ya. Itu yang terjadi itu. Pendengar ingin tanya tadi, tapi Ahad di sana berarti hari Senin lah di sini lah. Begitu kan 1 hari beda begitu. Ya. Betul, betul. Ah, Betul ya. Kemarin Hang Heng Hong di Amerika katanya ada Selasa spesial. Apa yang terjadi? Apakah macam buah simalakama bagi umat Islam di sana? Mungkin Ustadz Jawaban bisa menggambarkan karena jarum patah pun di Amerika jadi berita dunia. Kali ini adalah pertempuran antara Biden dan Trump. Katanya Biden ini mau cari wakilnya yang perempuan. Apakah benar Obama punya istri akan jadi wakilnya? Bagaimana Ustaz Jawaban? Ya kepo lah kita pengen tahu berita di sana. Silakan Ustaz Jawaban. Iya, memang sekarang ini dahsyat sekali keadaannya bagi umat Islam terutama, karena kita ingin juga memberikan risalah, message kepada Biden bahwa kita sangat sedih sekali melihat sikap dia terhadap apa Gaza. Dan memang dia ngakui dia orang Zionis gitu kan. Nah, kemudian kemarin itu kita mengadakan mobilisasi untuk kita tidak ikut mendukung Biden dalam primary pertemuan ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan sikap dia itu. Namun demikian alternatifnya ya Trump gitu kan. Jadi sekarang ini memang dari segi prinsip kedekatan dengan orang-orang berwarna kulit, dengan Muslim dan sebagainya, Demokrat memang lebih ringan daripada Trump. Tapi juga dari segi moral itu rusak dengan Demokrat ini ya. LGBT dan sebagainya, aborsi ya, merajalela itu. Ya, betul. Aborsi. Nah, dari segi moral itu kita banyak kedekatan dengan Republikan ini. Jadi sudah kita tawakal sama Allah. What is the best? Yeah. Masya Allah. Ustaz, luar biasa. Ustaz Jawaban tak membuang waktu karena sebentar lagi azan maghrib di sana. Apa yang ingin disampaikan dari berita langit yang Ustaz sudah siapkan untuk pendengar Radio Silaturahim? Silakan Ustaz Jawaban. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hari ini berarti di Indonesia adalah hari Jumat terakhir bulan Syaban. Insyaallah. Insyaallah minggu depan kita Jumat pertama bulan Ramadan. Ya, kira-kira saya tanya bisa Pak Ihsan akan kedatangan tamu. Tamu itu akan meminang anak Pak Ihsan. Anak tamu itu soleh, kaya, kemudian mas kawinnya $2 juta. $2 juta di samping mobil baru dan juga rumah kayak istana. Kira-kira persiapan Pak Ihsan gimana? Wow, karpet merah Ustaz. Masih kebuli semua rapi. Merah. Ya, rumah akan dicat. Kemudian mungkin kita pasang bendera sebagainya. Masya Allah. Nah, tamu yang akan datang ini itu melebihi itu semua. Tamu yang tiap tahun datang ya membawa 3 paling tidak. Rahmah. Allah. Kalau kita dapat rahmah dari Allah sudah hidup kita bahagia. Kemudian magfirah, ampunan. Ya. Kemudian itkun minan nar, kebebasan daripada api neraka. Ya. Jadi rugilah orang yang tidak siap-siap untuk menyambut tamu yang agung ini. Kemudian agar supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan nyaman, tentram, dan insya Allah sukses, maka Nabi mengajarkan di awal puasa kita membacakan doa berikut ini. Allahumma ahilla alaina Ramadana bil yumni wal iman was salamati wal islam
Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahilla alaina. Allah berikanlah kepada kami, datangkanlah kepada kami Ramadan. Ya, di sini bilang kami, ya, kita ini disunatkan kalau doa jangan selfish kita, jangan ingin sendiri-sendiri. Hanya kan Allah mengajarkan Rabbana atina, Rabbana taqabbal minna, Rabbana zalamna. Sehingga kalau orang tua kita lupa, anak kita lupa, kita sudah termasuk dengan doa ini. Ya, datangkanlah Ramadan kepada kami bil yumni. Yumni artinya ketentraman, ketenangan. Nah, jangan sampai kita Ramadan masuk semeraut pikiran, semeraut hati, nggak tenang. Nah, itu kita bisa menikmati Ramadan itu. Ya Allah, please. Nah, saya ingin masuk Ramadan dalam keadaan tenang. Ya, yang kedua, wal iman. Kenapa perlu iman? Artinya Allah, perkuatlah iman saya sampai akhir Ramadan paling tidak. Karena banyak orang di awal-awal Ramadan itu semangatnya tinggi sekali. Lihat Pak Ihsan, masjid penuh kan awal Ramadan. Betul, awal. Ya, orang awal-awal kita menghatamkan satu juz misalnya, dan sebagainya. Tapi begitu lewat seminggu sudah, ini tiap tahun berturun-turun, turun. Softnya tambah maju. Kan? Ya. Nah, kenapa? Karena imannya, motornya nggak kuat. Oleh karena itu Allah please, ya, saya ingin supaya saya tetap. Yang ketiga, wassalamah. Artinya keselamatan, kesehatan. Oh, tahun lalu saya boro-boro khatam Quran katanya. Saya di rumah sakit katanya. Saya jatuh. Jadi minta, ya Allah please, saya ingin Ramadan ini dalam keadaan sehat afiat. Kemudian wal Islam dan Islam. Apa hubungan dengan Islam? Islam kan rukun Islam ada 5 itu. Kan salat, puasa, zakat, haji. Maksudnya, ya Allah saya ingin di bulan Ramadan ini, karena semua pahala dilipat gandakan, saya tidak mau hanya bisa tarawih saja, puasa saja. Saya ingin banyakkan doa, banyakkan zikir, kemudian banyakkan sedekah, banyak bisa amar ma'ruf, bisa dakwah dan sebagainya. Jadi itulah doa yang Nabi ajarkan dan semua isinya itu sangat penting sekali. Allahumma ahilla alaina bil yumni, minta ketentraman, wal iman kuat, kemudian wassalamah, kesehatan, kemudian wal Islam, mengerjakan berbagai macam amal-amal baik. Ya. Kemudian yang agar supaya kita tetap dalam stamina kita sampai akhir Ramadan, kita mesti ingat apa tujuan daripada puasa Ramadan ini. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan, itu ada 3 tujuannya. Yang pertama, untuk meningkatkan ketakwaan secara personal. La'allakum tattaqun. Yang kedua, untuk meningkatkan ketakwaan secara sosial. La'allahum yattaqun. Yang ketiga, untuk membina orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Baik. Mari kita yang pertama, ketakwaan secara personal. Kenapa takwa? Apa perlunya takwa? Sebagai seorang muslim, kita yakin bahwa kita ini dalam hidup ini, kita masih dalam perjalanan menuju hidup yang abadi nanti. Ya, kalau Pak Ihsan mau pergi haji, pergi umroh, pergi ke luar negeri, mesti kan ada bekal ya. Paling tidak paspor, uang dan sebagainya. Nah, perjalanan yang akan kita tempuh ini itu one way ticket, nggak akan kembali lagi. Nah, dan yang kita bawa nggak ada uang, rumah, nggak bisa semua. Nah, pernah ada seorang orang tua ketika dia mau meninggal itu berpesan kepada anaknya supaya kaos kakinya yang bolong dipasangkan, dipakaikan nanti. Jadi waktu ayah meninggal ketika mau dikafani, ini katanya kaos kakinya. Loh, nggak bisa. Dalam Islam nggak boleh kan? Kalau orang meninggal itu nggak boleh dibawa kecuali kapan itu. Ya, akhirnya berdebat di situ. Datang lawyernya si orang tua itu, ini ada apa katanya? Ini dia nggak mau masukkan kaos kaki saya, kaos kaki orang tua saya. Ini amanatnya, ini wasiat dulu katanya. Sebentar. Dulu orang tuamu ngasih saya amplop, di situ ada wasiat. Dia dibuka amplopnya itu. Ketika dibuka, apa yang ditulis oleh orang tuanya? Dibilang, "Nak, aku tahu. Sekarang kamu lagi ribut, lagi berdebat. Bolehkah kaos kaki saya yang bolong dibawa enggak? Lihat, Nak,
kaos kaki saja nggak bisa dibawa, apalagi harta-harta yang lain. Right? Nah, oleh karena itu Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawa yang bekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Kan? Nah, kenapa kan kita juga tiap hari puasa, tiap hari misalnya kita beribadah, kita salat, ngaji sebagainya. Kenapa perlu puasa Ramadan? Dalam matematika kalau kita perhitungkan, kalau seseorang dikasih umur 60 tahun, ya, kemudian dia tiap hari tidur 8 jam. Nah, kira-kira dihabiskan untuk tidur berapa tahun? Berapa tahun itu? 20 tahun. Ya. Kalau dia kerja tiap hari 8 jam, berarti juga 20 tahun. Gitu kan? 40 nah, tahun. Berapa tahun untuk ibadah itu? Ibadah paling nanti di samping main bola, main nonton, sebagainya, habis sudah kan? Taruhlah misalnya untuk ibadah 10 tahun. Nah, 10 tahun ini kira-kira yang betul-betul ikhlas diterima kira-kira berapa tahun? Taruhlah 5 tahun. 5 tahun. Belum dosanya berapa lagi? Allah. Habis sudah. Kata Allah, don't worry, jangan takut. Aku berikan hadiah. Ya, you will not make it. Kamu tidak mungkin ke surga dengan 5 tahun ibadah umur 60 tahun. Gitu kan? Kasih hadiah, itu hadiah Ramadan. Ya. Kenapa Ramadan? Karena yang pertama suasana Ramadan itu lain. Gitu kan? Orang lebih dekat sama Allah. Kemudian kedua juga semua amal kita dilipat gandakan. Dan juga kalau kita baca Quran bahwa boarding pass ke surga itu takwa didahului dengan apa? Dengan magfirah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Cepat-cepatlah, jangan ditunda-tunda. Untuk apa? Untuk mendapatkan magfirah, ampunan. Kemudian baru surga. Gitu kan? Nah, sekarang kalau Pak Ihsan perhatikan pahala Ramadan itu semuanya tertumpu pada magfirah itu. Nabi bersabda misalnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa dengan dasar iman, ikhlas karena Allah dan mengharapkan pahala, maka semua dosanya yang lalu dihapus. Masya Allah. Jadi maksudnya kalau orang itu mati, khalas, jannah. Makanya kena kata Nabi, ya kalau bulan puasa tiba itu pintu jannah terbuka untuk menyambut orang yang mati ketika itu. Yang kedua, sama bunyinya, tapi diganti awalnya, man qoma ramadhana. Sama akhirnya, barang siapa yang mendirikan salat malam, artinya tarawih. Ayat iman dan mengharapkan ada ghufira ma taqaddam. Semua hartanya, semua dosa dihapus oleh Allah SWT. Baik, kemudian ada lagi man qoma lailatul qadar. Barang siapa orang di malam terakhir dia beriktikaf, dia tinggal di masjid, kemudian selesai Ramadan, maka semua dosanya diampuni. Bukan itu saja. Baik, setiap ibadahnya seperti ibadah 83 tahun. Baik, itulah kenapa perlunya kita bawa bekal takwa itu, dan perlunya ada Ramadan. Maka Nabi mengatakan rugilah orang yang diberi kesempatan bulan Ramadan, tapi Ramadan selesai, dosanya tidak diampuni. Berarti apa? Dia nggak serius. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan ketakwaan secara sosial. Mungkin orang di selama Ramadan dia puasa, yang khatam berapa kali, tarawih nggak tinggalan, dia menyakiti hati ibunya, ayahnya, ya, tidak akur dengan saudaranya. Nah itu juga, itu akan menjadi kandala itu. Makanya oleh karena itu hati-hati ya, jangan sampai kita masuk Ramadan kita masih ada. Nah kalau ketakwaan kita secara personal meningkat, secara sosial, makanya secara sosial ini pahala yang termasuk besar adalah apa? Memberikan makan buka puasa. Allah. Jadi kalau Pak Ihsan ngasih satu korma saja, korma ini orang datang ke masjid, buka kasih korma, dia makan, gitu kan? Orang itu pada hari itu hatam Quran, Pak Ihsan dapat itu. Masya Allah.
orang itu hari itu diampuni dosanya, diampuni juga. Bayangkan kita, makanya saya pernah dengar ada seorang di Indonesia dulu, dia pintar itu. Jadi dia menjamin makanan untuk sahur dan buka di sebuah pesantren. Di pesantren itu ada 1.000 murid. Bayangkan pesantren kan tiap hari ngaji Quran. Betul. Ngaji. Jadi pahala-pahala semua yang kufar itu dapat orang yang pintar tadi ngasihkan. Karena baik. Nah, kalau kita berhasil meningkatkan takwa secara personal dan sosial, maka kita akan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. La'allakum tashkurun. Baik. Makanya Allah SWT dalam ayatnya kan, walitukminul iddata walitukabbirullah. Apabila selesai puasa, maka kita bertakbir. Allahu Akbar, Allah. Kenapa bertakbir? Untuk mendapat rasa syukur kepada Allah SWT. Bahwa saya bisa puasa, itu karenamu ya Allah. Baik, la'allakum tashkurun. Selesai puasa, dia tidak menjadi orang yang selalu komplain. Baik. Itulah 3 tujuan daripada puasa Ramadan, untuk meningkatkan ketakwaan secara personal, secara sosial, dan menjadi orang-orang selalu bersyukur. Mudah-mudahan insyaallah. Terima kasih. Allahumma baligna Ramadan salimin aminin ghanimin insyaallah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Joban. Selamat memasuki bulan Ramadan dan semoga nawaitu kita dapat mengikis segala kita punya salah dalam hidup ini. Terima kasih Ustadz Joban. Sampai ketemu Jumat Ramadan awal di bulan di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.